Halo, selamat datang di kelas manajemen risiko dengan saya Della Zonalia. Kita ketemu lagi di kelas ini. Kalau kemarin kita membahas tentang apa itu manajemen risiko, sekarang kita akan lebih membahas tentang apa sih risiko kredit itu dan bagaimana kaitannya dengan manajemen risiko, ya. Jadi resiko kredit ini terjadi ketika pihak kreditur, ya, kreditur di sini adalah yang memberikan pinjaman, ya. Sekali lagi kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang melakukan pinjaman, ya, melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit. Nah, itu terjadi ketika si kreditur dan debitur ini one prestasi atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidakhati-hatian tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan secepatnya, serta mempergunakan uang tersebut dengan harapan mampu memberikan turnover yang maksimal. Hingga karena faktor disengaja dengan alasan memperoleh komisi tersembunyi dari calon debitur. Jadi pada bahasan kali ini tentang resiko kredit, kita akan membahas berbagai bentuk resiko kredit yang terjadi dan solusi yang harus dilakukan. Oke. Jadi kita akan membahas apa sih itu resiko kredit. Risiko kredit. Ini tuh apa? Ya. Jadi resiko kredit ini merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, ya, bisa perusahaan, bisa institusi, jadi dia itu ada perusahaan, bisa institusi, bisa lembaga, ataupun orang pribadi yang tidak mampu dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Jadi, tidak mampu melunasi kewajiban. Baik ketika jatuh tempo ataupun sesudah jatuh tempo. Nah, itu terjadi yang dinamakan dengan resiko kredit. Ya. Nah, resiko kredit ini dibagi dengan resiko kredit yang bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi keputusan untuk menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis itu tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan. Karena ada berbagai bentuk resiko yang akan dialami, baik dari resiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi resiko itu ada yang namanya short term risk dan juga long term risk. Ya. Jadi untuk resiko yang bersifat jangka pendek ini merupakan resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Nah, sedangkan untuk yang long term risk atau risiko yang bersifat jangka panjang merupakan ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Contohnya, ketika sebuah perusahaan telah menerbitkan obligasi namun gagal atau tidak mampu membayar bunga dari obligasi tersebut, sehingga harus menunda dan bahkan melakukan kebijakan konversi obligasi.
Nah, konversi obligasi ini dilakukan dengan cara di mana pemegang obligasi selanjutnya dialihkan menjadi pemegang saham. Karena apa? Si perusahaan itu tidak mampu membayar bunga. Nah, itu contoh dari long term risk atau risiko jangka panjang. Jadi pada permasalahan di mana perusahaan yang menerbitkan obligasi dan kemudian melakukan penundaan pembayaran obligasi hingga mengkonversi obligasi menjadi saham, maka permasalahan yang timbul adalah pada saat informasi ini ditangkap atau diketahui oleh publik, maka ini akan berakibat pada penilaian kinerja perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mengeluarkan obligasi dan lalu perusahaan ini tidak mampu membayar bunga hingga akhirnya menunda pembayaran bunga tersebut, ataupun dia juga akhirnya ketika bunga sudah tidak dapat dibayar, otomatis si pemilik obligasi ini akan dikonversi menjadi pemegang saham. Ketika berita ini masuk ke publik atau muncul di publik, otomatis publik akan menilai dari kinerja perusahaan. Kok bisa sih yang awalnya obligasi terus akhirnya jadi pemegang saham? Otomatis kan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu buruk, ya. Kenapa? Informasi seperti itu dianggap sebagai bad news. Publik akan menilai bahwa kinerja perusahaan adalah rendah atau tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Hal ini akan berefek pada menurunnya nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi long term risk ini lebih beresiko untuk perusahaan seperti itu. Oke, itu untuk resiko kredit. Selanjutnya, dalam melaksanakan setiap keputusan kredit, prinsip kehati-hatian itu harus selalu diutamakan, ya, dengan maksud untuk selalu menciptakan suatu kondisi yang terkontrol dan aman. Salah satu pejabat di lembaga perbankan, ya, yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit ada yang namanya CRM, ya, adalah Credit Risk Management. Dan juga ada RM. Bukan risk management ya, tapi relationship management. Nah, dua orang ini adalah yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit. Jadi ada CRM dan juga RM, ya, ada Credit Risk Management dan juga Relationship Management. Di mana dua bagian ini memiliki tanggung jawab masing-masing, ya. Kalau CRM, Credit Risk Management, ini tanggung jawabnya itu seperti mengendalikan risiko kredit, terus memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Terus dia juga bertanggung jawab dalam memanajemen portofolio kredit dan juga menetapkan suatu sistem ukuran penilaian atau parameter scoring system serta analisis yang bisa atau layak digunakan. Itu merupakan tugas dari CRM. Sedangkan untuk relationship management, tugasnya yaitu ketika dia menemukan adanya kredit yang bermasalah, maka dia memindahkan pengelolaannya ke bagian CRM untuk diselesaikan. Jadi untuk yang menilai kredit bermasalah yang pertama itu pasti relationship management, karena apa? Dia yang berhubungan dengan customer. Ketika dia sudah menemukan, maka dia itu melimpahkan ke CRM. Nanti CRM yang bagian menyelesaikan, seperti itu. Terus pihak relationship management ini juga bertanggung jawab atas kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. Dan relationship management ini saling berkoordinasi dengan credit risk management dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Seperti itu. Nah, keputusan pemberian kredit, baik dalam bentuk besar ataupun kecil, itu bisa dipengaruhi dari wilayah wewenang seorang loan officer. Nah, apa sih loan officer? Jadi ketika pihak bank memberikan kredit ke seseorang itu tidak perlu ada yang namanya CRM atau RM di awal. Karena yang menentukan di awal adalah loan officer. Loan officer ini yaitu pemberi kredit di awal atau pekerja pemberi kredit. Jadi biasanya kalau di bank itu kan pasti ada yang
bekerja sebagai customer service, terus teller, itu yang di depan-depankan ya. Nah, kalau loan officer ini adalah pegawai bank yang bertugas pada bagian kredit. Nah, itu yang namanya loan officer. Seperti itu. Lalu juga ada seorang direksi pada sebuah lembaga perbankan, biasanya juga sering mendelegasikan keputusan wewenang pencairan kredit kepada para pejabat bank yang ada di lingkungannya. Dan tidak terkecuali adalah para kepala kantor cabang. Jadi kepala kantor cabang ya, atau head of branch office. Ini kepala kantor cabang. Dia juga mempunyai wewenang untuk memberikan kredit seperti itu. Ya, dengan begitu akhirnya kita itu bisa dapat memahami dengan baik ya. Jadi kita itu punya gambaran bahwa wewenang dan maksimalitas pemberian kredit itu sangat dipengaruhi oleh posisi seorang pejabat perbankan, di mana dia ditempatkan dan juga maksimalitas wawasan yang dimiliki. Yang kedua hal ini memberikan dan membentuk suatu manajemen yang terukur secara sistematis dalam setiap keputusan yang dilahirkan, seperti besar kecilnya plafon kredit yang akan diberikan. Karena sekali lagi ketika debitur itu mengajukan offer untuk mendapatkan pinjaman, otomatis itu kan harus dianalisis ya. Apabila kita harus menunggu terlalu lama, otomatis itu kan tidak bisa. Jadi itu ada kaitannya dengan apa sih tugas dari loan officer seperti itu. Nah, head of sub branch office, kepala cabang di sini itu juga bisa memberikan wewenang. Apakah layak untuk mendapatkan kredit dan seberapa besar plafon yang akan diberikan seperti itu. Oke, nah selain ini juga, selain CRM, RM Loan Officer, ini juga ada yang namanya komite kredit. Nah, dia juga berwenang untuk memberikan yang namanya kredit. Apa sih komite kredit ini? Ya, jadi komite kredit bentar. Ada yang namanya komite kredit. Nah, komite kredit ini merupakan mereka yang ditempatkan dan dibentuk di suatu perbankan serta bertugas secara tegas dan tepat untuk meneliti, menilai, jadi mereka itu secara tegas dan tepat, ya, ada tegas, ada tepat, untuk menilai, oke, terus ada meneliti, juga merekomendasikan. Setiap permohonan kredit yang diajukan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap penting dan itu membutuhkan ukuran-ukuran keputusan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan, ya. Nah, tugasnya itu dia ada meneliti dan menilai ya permohonan kredit baru yang berjumlah besar. Nah, itu diteliti dan dinilai oleh komite kredit. Terus meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut. Lalu ada meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan menentukan sebab-sebabnya. Lalu meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan yang bersangkutan. Terus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kredit. Lalu memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit. Nah, itu tugas dari komite kredit. Nah, jadi resiko kredit yang timbul itu selalu saja memberikan pengaruh bagi perusahaan, khususnya bagi kreditur. Kreditur di sini siapa? Pihak bank. Oleh sebab itu, guna menghindari dan memperkecil resiko kredit, salah satunya dengan membentuk komite kredit beserta limpahan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi ini adalah untuk meminimalisir resiko kredit.
Oke, rekomendasi yang diberikan oleh komite kredit adalah sebuah rekomendasi yang memiliki kandungan pertanggungjawaban yang bersifat akademisi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku yang diterapkan dalam dunia perbankan Indonesia, khususnya hukum perbankan. Dengan kata lain, keputusan tersebut dibuat dengan menghindari adanya celah atau cacat untuk digugat balik oleh pihak debitur. Itu adalah tugas dari komite kredit. Nah, salah satu cara untuk meminimalisir resiko adalah dengan cara memperkuat perjanjian kredit, ya. Jadi untuk meminimalisir itu ada yang namanya perjanjian kredit. Gede banget, sorry. Nah, oke. Oke, perjanjian kredit, ya. Perjanjian kredit, jadi perjanjian atau agreement ini antara kreditur dengan debitur. Ini ada yang namanya perjanjian kredit. Karena dengan adanya suatu perjanjian kredit yang dibuat, maka ketika salah satu pihak dirugikan atau merasa tidak puas, maka dapat melakukan gugatan di pengadilan dengan cara memberikan bukti otentik berupa segala isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut untuk dijadikan sebagai klausula di pengadilan. Jadi ketika si debitur ini datang ke kreditur mengajukan pinjaman, nah ketika pinjaman tersebut disetujui, otomatis kreditur ini memberikan yang namanya ada perjanjian kredit kepada debitur. Nah, selayaknya seorang debitur itu harus membaca dengan detail apa yang terkandung dalam perjanjian kredit tersebut. Tidak bisa langsung iya saja tanda tangan, udah selesai, baru nanti kalau ada apa-apa, seperti contoh nih penyitaan aset yang dijaminkan, berapa banyak yang harus ditanggung, berapa lama, berapa besar bunga, itu kan semua terkandung di perjanjian kredit. Tapi kebanyakan debitur itu ingin mendapatkan uang secepatnya tanpa mengetahui secara detail apa sih isi dari perjanjian kredit itu. Jadi sekali lagi, yang namanya perjanjian itu kan banyak banget isinya, itu harus secara detail dan teliti untuk dibaca. Kenapa? Ketika ada prestasi atau tidak kepuasan di salah satu pihak atau merasa dirugikan, itu bisa digugat di pengadilan seperti itu. Ya. Jadi perbankan sebagai kreditur di sini perbankan ya, dalam menyatakan kelayakan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada debitur, itu memiliki tanggung jawab lebih daripada cuma sekedar menyatakan layak saja. Tetapi dia itu mempunyai banyak tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa sih? Yang pertama, para deposan yang telah menyerahkan uangnya untuk disimpan dan dikelola oleh bank dengan penetapan perjanjian dan kesepakatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Jadi maksudnya para deposan ini adalah ketika kalian menabungkan uang di bank, nah kalian ini dianggap sebagai deposan ya karena memberikan deposit kepada bank. Kalau kalian notice di awal kalian membuka rekening bank, otomatis kan di situ ada banyak perjanjian. Nah, salah satu perjanjian yang dimasukkan adalah kalian itu memberikan wewenang kepada bank untuk mengelola uang yang kalian berikan. Nah, mengelola dalam artian apa? Yaitu bank bisa memberikan kredit kepada debitur. Pihak bank di sini adalah sebagai penyalur. Otomatis kan kalian itu memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak bank. Oleh karena itu pihak bank bukan hanya secara moral memberikan tanda layak kepada debitur, tapi juga dia memberikan membawa tanggung jawab bahwa itu uang adalah uang dari para nasabah seperti itu.
Lalu amanah pembangunan, karena apa? Bank berfungsi sebagai agent of development ya, agen pembangunan, yaitu turut serta menyukseskan jalannya pembangunan dengan turut memberdayakan mereka yang membutuhkan dana guna mengembangkan usaha dan berbagai keperluan lainnya. Lalu kewajiban untuk secara berkala melaporkan kinerjanya kepada Bank Sentral sebagai induk perbankan. Karena apa? Bank sentral ini akan melakukan audit secara berkala untuk menilai kinerja suatu perbankan dan juga memberikan informasi kepada publik tentang kondisi dan situasi perbankan nasional. Lalu berkewajiban menghasilkan informasi yang jelas dan tegas serta progresif bagi komisaris perusahaan atau di sini adalah pemilik. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan perjanjian, biasanya lembaga perbankan telah membuat suatu bentuk rancangan isi perjanjian yang lengkap sehingga ketika seorang nasabah ke suatu bank, ia akan disodorkan rancangan isi perjanjian tersebut. Yang dimana di dalamnya itu akan dijelaskan secara rinci tentang berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si debitur ini. Ya, nah dalam konteks ilmu hukum, perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku. Atau disebut dengan perjanjian adhesi. Begitu. Ya, itu untuk perjanjian kredit. Nah, lalu apakah resiko kredit ini punya memiliki resiko juga bagi investor yang memberikan uang atau menanamkan uang? Pasti ada. Karena apa? Mereka yang memiliki surplus finansial atau finansial yang berlebih, di sini adalah pihak investor, akan cenderung menempatkan dana di tempat-tempat yang mampu memberi kenyamanan dalam bentuk keuntungan dan keamanan. Jadi investor, ketika kalian mempunyai uang berlebih, otomatis kalian akan mencari tempat-tempat untuk menyimpan uang kalian, pasti akan mencari tempat yang paling aman. Nah, tempat-tempat yang paling aman ini bisa mungkin savings atau tabungan, ya. Terus juga bisa time deposito atau deposito ya, ataupun bond atau obligasi. Nah, ini adalah yang investor lakukan ketika mereka memiliki kelebihan finansial. Bisa ditaruh di tabungan, bisa taruh di deposit maupun obligasi. Permasalahannya, ketika saat dana ditempatkan di tempat-tempat ini itu sudah tidak memiliki tingkat keamanan seperti yang dirasakan oleh investor. Kondisi ketidakamanan ini salah satunya disebabkan oleh kredit macet. Perbankan menerima mereka yang surplus finansial ini dengan tanggung jawab memberikan sejumlah keuntungan dalam bentuk bunga dan mengelola dana tersebut dalam bentuk kredit serta mengambil selisih keuntungan sebagai pendapatan perbankan. Jadi si investor ini pasti tidak akan merasa nyaman lagi ketika yang awalnya bunga itu diberikan setiap bulan secara teratur, terus tiba-tiba bunganya entah turun atau bunganya terlambat diberikan. Nah, itu menjadi permasalahan. Nah, bank itu gimana sih caranya dia cari kelebihan dana atau istilah kasarnya bagaimana cara bank mencari uang? Nah, jadi gini, ketika suku bunga deposito, jadi ketika si investor memberikan uangnya, itu kan deposit ya, deposito ya. Nah, anggap aja suku deposito, bunga deposito itu 8%. Jadi ketika kalian memberikan deposito ke bank, kalian akan mendapatkan 8% per tahun. Oke. Nah, terus suku bunga kredit, sedangkan kredit per tahun adalah 11,5%. Jadi ketika kalian meminjam uang di bank, bunganya per tahun adalah 11,5%. Nah, selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito ini kan ada 3,5%.
ya kan? Nah, 3,5% ini merupakan bentuk keuntungan dari bank atau keuntungan dari pengelolaan dana. Ini yang akan dimiliki oleh bank, 3,5%. Seperti itu. Paham ya? Nah, masalahnya juga adalah investor di sini dalam mengamankan dananya biasanya menempatkan dalam berbagai bentuk baik dalam real investment maupun financial investment. Jadi investor ini dia itu akan ganti warna saja. Investor ini dia itu pasti akan melakukan investasi secara real dan juga secara finansial. Kalau real investment atau investasi nyata, dia itu melibatkan aset yang berwujud. Contohnya, untuk yang real itu ada rumah, tanah, emas, toko. Nah, itu yang real. Sedangkan yang finansial investment atau investasi keuangan itu melibatkan kontrak tertulis seperti ada common stock atau saham biasa dan juga bond atau obligasi. Nah, itu contoh dari financial investment. Jadi apabila kita menghubungkan dengan persoalan risk kredit atau risiko kredit, jelas bahwa investasi yang berbentuk financial investment ini pasti dia akan berpengaruh atau mempunyai yang namanya risk kredit atau risiko kredit. Seperti itu. Jadi mereka yang melakukan investasi pada financial investment umumnya memiliki waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang melakukan investasi pada real investment. Kebutuhan investasi dalam bentuk financial investment ini lebih pada bentuk menerima laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan situasi perusahaan tanpa memiliki waktu secara maksimal untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat bisnis atau usaha dilaksanakan. Jadi ini tuh lebih berbeda daripada real ya. Otomatis kalau kita punya real investment, kita tuh harus datang secara langsung ke rumahnya, ke tokonya, ke bangunannya untuk melihat, oh ini aset kita, seperti itu. Tapi kalau finansial, kita itu cuma butuh melihat dari laporan keuangannya saja tanpa kita perlu datang ke perusahaannya secara langsung. Nah, itu yang membedakan antara financial investment dengan real investment, seperti itu. Nah, di manajemen risiko juga tidak juga ada yang namanya default risk. Default risk ini merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang dipinjam. Jadi gagal bayar. Persoalan default risk sering dialami oleh para debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh banyak hal. Misal, ya, gagal bayar ini terjadi karena apa sih? Ada yang namanya kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Contohnya krisis moneter. Ya. Krisis moneter kita pernah ya terjadi krisis moneter di Indonesia itu ketika tahun 97-98 ya itu. Terus ada juga krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Terus kondisi perang di suatu negara yang mempengaruhi negara di kawasan tersebut. Nah, ini perang kayak gimana sih maksudnya yang akhirnya menyebabkan debitur itu gagal bayar? Padahal yang perang adalah di negara sebelah atau negara lainnya. Tapi kenapa bisa mempengaruhi negara kita? Dan akhirnya bisa menyebabkan kredit macet. Nah, jadi gagal bayar ini itu salah satunya kan
ketika ada perang di suatu negara. Contohnya pada saat terjadi perang Teluk antara Irak dengan Amerika dan sekutunya itu menyebabkan timbulnya dampak yang begitu luas di kawasan Timur Tengah, termasuk naiknya harga minyak global. Ketika ada perang di Timur Tengah, otomatis kan harga minyak global itu naik. Nah, ini kan akhirnya juga mempengaruhi perekonomian di negara kita seperti itu. Nah, terus sehingga banyak pihak yang memperkirakan jika terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, maka kondisi di kawasan Pasifik juga akan turut mengalami masalah. Sehingga wajar jika dalam konteks ini banyak pihak dari berbagai negara berusaha untuk mendamaikan konflik Korea ini. Perang termasuk dalam kategori resiko sistemis atau risiko yang menyeluruh. Dalam artian, seluruh wilayah di negara tersebut akan menerima risiko perang yang tidak terkecuali beberapa negara di kawasan serta global juga ikut merasakan beberapa dampaknya. Seperti hubungan dagang kedua negara menjadi terganggu. Jadi kalau sampai perang antara Korea Utara dan juga Korea Selatan ini mencuat, otomatis kan hubungan antara negara-negara yang berhubungan dagang dengan negara Korea Selatan itu kan pasti juga kena dampak. Nah, ini akhirnya akan mengganggu perekonomian seperti itu, ya. Terus gagal bayar juga disebabkan oleh adanya rugi. Nah, rugi seperti apa? Kerugian perusahaan yang terjadi karena faktor menurunnya angka penjualan. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan debitur tidak bisa membayar. Terus korupsi. Kenapa korupsi bisa menjadi penyebab debitur untuk gagal bayar? Karena ketika terjadi korupsi secara besar-besaran, itu akan menyebabkan turunnya nilai perusahaan di mata publik. Apalagi kalau perusahaannya itu go public ya, otomatis kan harga sahamnya juga pasti akan turun. Ini akan memengaruhi debitur untuk membayar seperti itu. Terus ada lagi kudeta. Kudeta yang terjadi di negara yang bersangkutan. Ya, kudeta atau kudeta ya, adalah perbuatan perebutan kekuasaan yang secara tidak sah dalam artian diperolehnya kekuasaan itu tidak melalui pemilihan umum atau general election, namun dilakukan secara paksa, jadi direbut secara paksa. Contohnya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman, lalu Saddam Hussein di Irak, terus usaha untuk mendapatkan kekuasaan oleh PKI tahun 65 ya, namun tidak berhasil, dan lain sebagainya. Jadi otomatis kudeta itu pasti akan menyebabkan kreditur bermasalah, atau debitur mengalami kemacetan, seperti itu. Lalu kekisruhan. Jadi kekisruhan yang terjadi perusahaan, baik di tingkat direksi maupun manajer serta karyawan yang meluas, itu akan berpengaruh pada penurunan penjualan dari perusahaan, yang mana akhirnya akan menyebabkan gagal bayar. Jadi ini adalah beberapa faktor yang membuat debitur kesulitan untuk membayar kreditnya, seperti itu. Nah, kondisi terjadinya default risk ini telah menyebabkan timbulnya permasalahan baik di pihak debitur juga kreditur. Maka, untuk menghindari timbulnya default risk, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, yaitu untuk kreditor ya atau bank, yang dapat dilakukan biasanya menaikkan angka jaminan. Oke. Di tingkat yang sampai benar-benar merasa aman. Nah, lalu menghindari jaminan yang memiliki tingkat resiko sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Nah, terus menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Contohnya mungkin saham, dia kan fluktuasi sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi, bank sebagai kreditor berusaha menghindari timbulnya kredit macet. Karena semakin kecil kredit macet, maka semakin lancar arus kas yang berasal dari kredit yang masuk ke perbankan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Bagi debitur, semakin disiplin dan tepat waktu ia mengembalikan pinjaman, maka semakin baik reputasinya di mata perbankan.
Reputasi yang baik tersebut akan memberi pengaruh kepada debitur dalam berbagai urusan selanjutnya dengan perbankan, seperti ingin menambah atau meningkatkan angka pinjaman atau memperbarui pinjaman. Seperti itu untuk risiko kredit. Jadi tadi sudah dijelaskan apa itu risiko kredit, bagaimana kaitannya dengan kreditur dan debitur, siapa yang jadi kreditur, siapa yang jadi debitur, apa saja tipe-tipe dari risiko kredit itu, dan bagaimana cara mengatasi, dan bagaimana sih alasan kenapa sampai debitur mengalami kredit macet. Nah, itu saja untuk bahasan dari resiko kredit. Kita akan ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan di kelas manajemen resiko masih dengan saya Della Zanaria. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akan saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.